Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Akbar. Di sini saya akan membuat membuat apa yang diperintahkan di lab ini, yaitu build a switch and router network. Nah, jadi topologinya seperti ini. Oke, langsung saja ya. Kita buat switch-nya. Switch di sini, kemudian terdapat router. Router itu 43. Kemudian PC di sini. PC di sini. Kita buat ya PCA, kita buat PCB. Kita buat switch yaitu S1, kita buat R1. Oke, kemudian langsung saja kita hubungkan kabelnya itu menggunakan copper strike. Di sini fast Ethernet, di sini menggunakan di sini itu FA06. Kemudian di situ menggunakan FA05 dan di routernya menggunakan G001. Kemudian ini G000 ini menghubungkan ke fast Ethernet. Oke, sekarang langsung saja kita ikutin perintahnya. Oke, yang pertama itu eh, kabel udah tadi. Installation and reload the router and switch. Next, let's forget everything is. Oh, oke. Yang pertama kita ini yang pertama kita perintahnya itu em, configure the IP address netmask dan default gateway pada PC. Jadi kita coba dulu ya. Ntar ini nggak kelihatan. Oke, gini kita configure. Isinya desktop, IP configuration. Kita ikutin PCA, yang mana PCA 192, 168, 192, 168, 13, slash 192, 168, 13, slash 24 itu artinya 255, 0. Gateway-nya kita masukin juga 192, 168, 11. Oke, dah. Sekarang kita masukin ke PC2. Tadi yang PCA ya, sekarang yang PCB. Yang PCB ini masukin 192, 168, 03. Plus 24 otomatis dia default gateway kita masukin 192, 68, 01. Oke, selesai. Kemudian setelah perintahnya itu dimasukin, oh tadi disuruh power on dulu. Oh, kalau gitu kita coba testing dulu. Nggak bisa. 0 berapa tadi? Itu PCB 03 ya. Setting 92, 168, 03. Ini harusnya nggak bisa. Tuh, betul nggak bisa. Karena apa? Karena di sini isinya routernya itu masih mati. Ya, kita hidupkan dulu routernya. Enable conf D. Kemudian setelah conf D itu
Nah, kita masuk ke ini gig 000 dan gig 001. In gig 000 shoot. Ini biar hidup. Sekarang kita masuk ke 01. Perintahnya sama, no shoot. Kemudian ada hijau. Oke, sekarang kita coba lagi ngeping. Sabar perintahnya tadi ngeping kan. Power on udah. Kemudian masukkan IP udah. Ping PCB from command prompt window in PCA. On PCA kita ping lagi coba. Kita ping. Things are not sufficient. Windows berapa? Kita lihat Windows berapa ya. Udah kok. Udah juga. Oh, soalnya belum kita konfigurasi routernya. Makanya isi hanya satu 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 tiga. Ya benar. Oke, ya benar kok. Berarti ini karena belum dikonfigurasi itu routernya. Coba kita konfigurasi dulu ya routernya. Konfig, hostname R1, itu. Ini, ini enable secret ini digunakan untuk membuat password. Itu passwordnya itu pas. Dan console, no. Masuk ke line konsolnya dan diberi juga password yaitu Cisco login. Dengan login kita masuk ke line FTY04. Kemudian kasih password juga sama passwordnya Cisco login. Kemudian service password encryption. Itu biar passwordnya itu terenkripsi. Kemudian ada perintah banner MOTD ini hanya untuk menampilkan informasi kepada user di awalnya nanti bahwa ada tulisan authorized users only di awal jika kita buka routernya nanti ketika memasukkan password. Oke, dah kemudian ini kita eh, masukkan IP pada routernya. Kita masuk dulu pertama ke interface 0/0, kasih IP address-nya 92.168.0.1.
192.168.255.255.0. Sengaja kita salin dengan IP versi 6-nya. Juga sama kita salin. Kemudian mau shoot exit. Oke, kemudian kita masuk ke interface G01. Kita masukkan IP address-nya 192.168.011 sama kemudian IP versi 6-nya ini kita masukkan IP versi 6-nya juga ini kita masukkan maksud exit. Kemudian masuk ke interface yang tadi 001 kasih description connected to ini hanya untuk dokumentasi agar dikasih tahu kalau pas Ethernet 0/5 itu masuk ke switch 1. Satu. Exit sama di G00, tetapi di G00 ini deskripsinya konektornya itu ke PCB di connection to host PCB. Oke, exit. Oke, kita exit lagi. Kemudian kita save, copy, running config, kita save di startup config. Startup config. Oke, selesai. Kita berikan jamnya. Oke, nah setelah selesai harusnya antar PC udah di ping karena routernya udah dikonfigurasi ya, udah dimasukkan IP, kemudian di interface G0 udah dimasukin IP, udah dimasukkan juga di 01-nya, udah dihidupin juga di 01 dan harusnya ngeping tadi harusnya udah bisa. Oke, kita coba. Ini ngeping ke PCB. Saya ngepingnya udah bisa. Nah, telah diterima pingnya dari PC A ke PCB. Oke, lanjut. Sekarang kita konfigurasi switch-nya. Kita konfigurasi switch ke CLI. Kemudian kita ikutin enable. Connect. Kemudian kita kasih nama hostname S1 IP domain lookup. Kemudian kita kasih masuk ke interface VLAN satunya. Kalau masuk kita kasih IP di VLAN satunya. Address 192.168.1.2 255.255.255.0. Terus setelah kita kasih IP, kita kasih nusot agar dia hidup. Sip. Sekarang kita kasih IP default gateway. Kita kasih default gateway-nya 92.168.1.1. Exit. Nah, sekarang sekarang kita coba ya. Kita coba ping.
dari PC A ke PC B sesuai perintah ini. Kemudian dari switch satu ping PC B. Oke, kita coba dari PC A tadi. PC B, tuh, udah bisa, udah masuk ya. Kemudian kita coba dari switch ping PCB, ping 192.168.03. Sukses 80%. Nah, berarti udah selesai, udah berhasil di ping ya juga di dari switch juga. Nah, kemudian di sini ada beberapa perintah untuk melihat beberapa informasinya. Seperti ini, misal show IP root. Ini akan kelihatan ya, eh, variable connected is directly connected. Ada beberapa port yang connect dari routernya, itu dari Giga Ethernet 0 itu udah connect, dari Giga Ethernet 01 juga udah connect. Ini hanya informasi saja. Dan ada lagi show untuk melihat IP v6-nya. Oh, tuh. Semuanya udah connect. Itu untuk informasi bahwa eh, apa sih berapa sih IP versi 6 yang ada di router tersebut. Juga sama untuk melihat interface. So IP interface. Oke, 0/1. Interface. Inter. Tuh, bisa dilihat beberapa informasi seperti IP, IP-nya berapa, dan beberapa paket outputnya, byte-nya. Juga sama untuk melihat IP versi 6-nya. Kemudian ada juga show IP interface brief. Nah, di sini untuk melihat protokolnya dan status dan metode pada IP-nya. Seperti di sini, itu terdapat interface-nya berapa aja portnya, kemudian IP address yang masuk dalam port tersebut, kemudian oke oke itu metodenya manual, ada status dan protokol. Jadi status dan protokol ini ada dua ini apa situasi. Yang pertama situasi up dan situasi down. Yang menandakan situasi up itu dia hidup atau digunakan dan situasi down itu tandanya dia mati atau tidak digunakan. Sama. Nah, jadi eh, saya akan menjawab reflection question dari eh, lab ini. Nah, jadi di pertanyaan pertama itu ada jika eh, interface dari G0 ini itu mati, statusnya atau interface administratively down, perintah konfigurasi apa yang digunakan untuk menyalakannya kembali. Nah, jadi yang pertama kali itu, yang pertama kali udah pasti kita masuk ke privilege exit mode, kemudian masuk ke global dengan perintah pertama enable, kemudian kita masuk configure terminal. Nah, setelah itu kita masuk ke eh, port yang G001 tersebut. Masuk port itu dengan perintah interface G001. Setelah masuk, kita kasih perintah no shutdown. Jadi itulah eh, perintah yang akan masuk konfigurasinya agar konfigurasinya hidup kembali. Karena no shutdown itu artinya ya dia nggak mati, dia akan dihidupkan dari port tersebut. Oke, kemudian apa yang akan terjadi jika interface G001 pada router itu dengan alamat IP yang salah. Misalnya
Tapi yang salah misalnya 192, 168, 12. Oke, jadi jika IP pada router salah dikonfigurasi, misalnya yang 192, 1682 tadi, maka PCA tidak akan dapat berkomunikasi dengan PCB. Karena apa? Karena PCI itu menggunakan default gateway-nya 192.168.11. Sedangkan kita cocoknya itu 12, jadi dia tidak sama. Yang dimana eh, default gateway ini digunakan untuk mengirimkan paket ke jaringan lain. Jika router tidak memiliki alamat tersebut pada interface-nya, maka PCI tidak akan bisa menemukan jalur untuk meneruskan paketnya keluar subnet. Akhirnya komunikasi antara subnet gagal dan ping dari PCA ke PCB itu tidak akan berhasil. Dengan kata lain, kesalahan konfigurasi IP di router menyebabkan kegagalan routing antar jaringan. Nah, jadi eh, subnet subnet subnetnya itu harus penting ya untuk alamat default gateway itu harus penting sama dengan router. Kenapa? Karena default gateway ini, kan router kan berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan. Nah, default gateway ini dia tuh sebagai jalur untuk menghubungkan jaringan tersebut. Jadi jika eh, default gateway-nya itu beda dari router dengan PC, maka ya dia tidak bisa ngeping, tidak bisa terhubung antar jaringannya. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.